Shalom sahabat, senang bisa berjumpa kembali bersama saya Heri Christian di channel IKIM, Iman Kristen Indonesia Menjawab. Soft way is the best way. Dan seperti kebanyakan biasanya, saya bersama Askri News, Askri Asosiasi Kristuber Indonesia. Satu iman, satu tujuan, jangan ribut, jangan berantem. Dan salah satu divisinya adalah Askri News. Askri News katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Masih trending topik, masih viral MKC, 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 MKC. Wah, luar biasa ya. Tapi kita tarik kesimpulan yang luar biasa. Ini era keterbukaan, era adil tidak adil akan ketahuan, takiyah atau jujur semuanya akan dibukakan langsung atau tidak langsung. Dan mengenai Pak MKC ya, hampir semua Kristuber memberitakannya. Bukan hanya Kristuber, yang di luar Kristuber juga, internasional pun sudah memberikan perhatian khusus. Wah, dahsyat. Nah, tapi muncul juga berita bahwa kan sudah jelas ya, MKC dianiaya Napoleon Bonaparte bahkan secara sadis dan tidak manusiawi, dipaksa memakan tinjanya sendiri, tinja yang disiapkan maksud saya. Dan itu sampai sekarang setiap kali lihat tinja itu, walaupun tidak selalu saya lihat, artinya ketika saya masuk ke kamar kecil yang saya ingat itu Napoleon Bonaparte dan jijik sekali. Kadang-kadang saya makan pun membayangkan itu, kadang-kadang saya aduh benar itu mengganggu sekali. Tapi ini semua pasti akan berlalu karena Tuhan, keadilan Tuhan pasti ditegakkan. Nah, di tengah-tengah hal tersebut saudara, malah muncul beredar kabar isu ya bahwa ini KC meminta kasus dugaan penganiayaan yang dilaporkannya untuk bisa dicabut. Bahkan sudah beredar ini ya suratnya MKC gitu. Tapi di grup kami, di grup WA Askri, sudah ada yang curigation sebelum tahu duduk perkara sebetulnya. Ini sepertinya bukan tulisannya MKC deh, sampai mengatakan begitu. Ya, ini di Tribun News, tetapi ini laporan tanggal berapa ya? 9 Oktober yang lalu. Ya, tapi di sini juga dijelaskan lebih detail lagi, tapi saya tidak detail di sana. Bahkan polisi pun sudah menyebut pencabutan laporan Muhammad KC dibuat orang suruhan Napoleon. Nah, menarik lagi, baru saja tadi saya dapatkan ini di grup Askri ya. Nah, topik kita persis topik yang kita angkat saat ini ya. Mana ini? Wah, saya ini belum tahu cara menghilangkan iklan nih. Ini, kuasa hukum KC membantah bahwa KC mencabut laporan terhadap Irjen Napoleon atas penganiayaan. Baik, sebelum ke situ, ada judul saya perbaiki, saudara. Karena sebelumnya judulnya kan ini nih, ya agak feminin sedikit. Sebelumnya ya, judulnya Kupas Tuntas Tante Girang. Kuasa hukum bantah MKC cabut laporan terhadap penganiayaan Napoleon Bonaparte, sang pembela agama. Nah, ini memang sedikit sentilan-sentilun dan sindiran, sinisme gitu. Kenapa kok saya memakai kata Tante Girang? Nah, Tante Girang itu kan ya yang saya tahu ya tante yang girang pokoknya. Dia banyak duit, dia bisa cari daun muda dan lain sebagainya, kemudian dia tukang gosip, banyak cerewet dan seterusnya. Intinya seperti itu ya. Ini hanya sinisme aja ya terhadap pihak-pihak, terutama malah ada tuh Kristuber yang terlalu cepat menghakimi gitu. Terlalu merespon, bahkan terlalu menghakimi, bahkan memfitnah hoax yang terlalu cepat gitu. Sehingga seperti tante-tante girang ini terlalu cerewet tanpa data dan fakta. Saya mengingatkan di video saya sebelumnya, bicaralah sesuai ranahnya.
Kalau ini ranah hukum, bukan ranah Anda dan bukan disiplin ilmu Anda, jangan sok-sokan. Ya, jangan sok-sokan sekalipun Anda punya gelar berderet-deret. Dan juga harus bisa membedakan ini hal yang perlu dipublish atau tidak. Kalau tidak, nanti kita bagian seperti tante-tante cerewet tukang gosip itu ya. Semakin digosok semakin sipnya, tidak berlama-lama di situ Saudara. Jadi tetapi hari ini kita membahas tentang ini, bahwa lawyer bantah MKC cabut laporan terhadap Napoleon Bonaparte. Jadi kita fokus di situ Saudara ya. Lawyer membantah MKC mencabut laporan penganiayaan terhadap dia ya oleh Napoleon Bonaparte. Kita fokus di situ. Nah, di sini media mainstream sudah memberitakannya, salah satunya adalah Kompas TV. Nah, ini Anda juga perlu ketahui karena ada nyinyiran dan sindiran bahwa bahwa pengacaranya MKC itu tidak lakukan apa-apa, diem, bahkan terlalu kasar sekali tuduhan-tuduhannya ya. Saudara nggak usah ikut-ikutan ya kalau tidak data dan fakta supaya saudara tidak salah secara hukum. Nah ini dia. Kita baca di sini. Kompas, Jakarta Kompas TV. Tim kuasa hukum tersangka penistaan agama Muhammad KC meminta kasus penganiayaan di rumah rutan Bareskrim Polri terlapor Irjen Napoleon Bonaparte untuk terus diproses secara hukum. Hal ini itu tertuang dalam kuasa nomor sekian-sekian yang dikeluarkan oleh tim kuasa hukum MKC dan telah diserahkan pada tanggal 26 September 2021 yang lalu ke Direktur Tindak Pidana Umum Dirpidum Bareskrim Polri. Oke. Tunggu tidak lama saudara ya, tidak lama. Ya, saya lanjutkan ya. Salah. Nah, di sini laporan komentar dari advokat ya. Kami pada advokat Komarudin Simanjuntak SH dan Mansur Febrian SH dan firma hukum Victoria selaku kuasa hukum Bapak MKC. Nah, firma hukum Victoria ini ya. Martin Lukas Simanjuntak SH ya. Dari kuasa hukum dari MKC mengirim surat tanggal 26 September 2021 yang ditujukan kepada Dirtipidum. Wah, saya nggak ngerti ini istilah gini. Dirtipidum Mabes Polri untuk meneruskan perkara berdasarkan laporan LP sekian-sekian Bareskrim Polri, kata kuasa hukum MKC dalam pesan singkat. Nah, ini suatu saudara, disclaimer ya, bahwa pencabutan itu tidak benar. Intinya seperti itu. Jadi ini kuasa hukumnya ada 3, Pak Komarudin Simanjuntak, Febrian, dan juga Martin Lukas Simanjuntak yang juga adalah penasihat hukum ASKRI. Ini menarik, tetapi langkah bagusnya lagi kalau kita langsung sharing ya dengan kuasa hukum langsung. Dan juga saudara, saya menghimbau kepada saudara-saudara mengenai masalah ini, kan masalah yang sangat sensitif ya. Bahkan ada yang ngaku-ngaku, oh ini A1 padahal 1A. Sementara saya bilang, loh A1 gimana sih? Sementara yang kuasa hukumnya itu hari kapan saja, jam berapa saja saya bisa kontak-kontakan gitu loh. Cuma ya itu tadi ya, saya menasihati saudara kalau bukan ranahnya kita jangan banyak ngomong dan jangan menyimpulkan supaya kita nggak salah secara hukum negara maupun hukum Tuhan gitu ya. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, itu kata Amsal. Jadi poinnya di sini saudara, apakah benar bahwa MKC mencabut laporan polisinya terhadap Napoleon Bonaparte dan ditambah lagi beredar ya surat yang sudah ditandatangani MKC pencabutannya. Langsung saja saat ini eksklusif hadir
Bapak Martin Lukas Simanjuntak. Shalom Pak Martin sebagai kuasa hukum MKC. Ya. Shalom Pak MKC. Shalom Pak Heri. Ya, semoga saya Tuhan rasa Yesus Bapak memberkati kita semua ya. Amin, pasti. Dan Bapak sudah mendengar secara sekilas ya, mengenai isu pencabutan laporannya MKC itu sebetulnya kronologinya bagaimana sih Pak? Kok sampai ada surat itu beredar di mana-mana itu? Di WA, di mana-mana itu? Silakan Pak. Ya, pada dasarnya semua itu hoax. Karena yang benar adalah kami mengirimkan surat pertanggal 26 September kepada Direktur Tindak Pidana Umum ya, untuk tetap melanjutkan perkara yang menimpa terhadap klien kami bernama Bapak Haji Muhammad Kosman atau yang biasa disebut dengan MKC, yang mana telah terjadi suatu tindak pidana pengeroyokan dan penyiksaan dan juga penganiayaan terhadap beliau. Tentunya kami tidak akan mungkin memberikan advice hukum yang buruk untuk melakukan pencabutan pelaporan. Dan dari sinilah akhirnya kami mengirimkan surat pertanggal 26 September yang ditujukan langsung kepada Dirtipidum Mabes Polri untuk melanjutkan perkara tersebut. Jadi terhadap informasi-informasi yang beredar bahwa telah terjadi pencabutan laporan, saya nyatakan itu semua hoax alias palsu dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Seperti itu Pak. Itu oke. Hoax ya Pak ya. Sekarang tetapi apakah benar, masalahnya kan gini, selain hoax apakah surat itu memang benar surat yang sudah ditandatangani, tetapi siapa yang bikin Pak? Apakah itu MKC sendiri atau bagaimana ceritanya? Ya, saya pikir kita semua sudah mendengar dan melihat ya informasi yang sudah beredar di media mainstream ya, bahwa surat itu ada. Namun perlu saya tekankan teman-teman, surat itu bukan dari klien kami yang membuat, melainkan ditulis oleh tangan-tangan orang yang tidak bertanggung jawab, yang diduga keras dilakukan oleh oknum-oknum tertentu untuk membatalkan pelaporan dan pencabutan laporan dugaan ataupun tindak pidana penganiayaan dan juga penyiksaan dan juga pengeroyokan yang dialami oleh Bapak Muhammad KC. Yang pastinya setelah kami melakukan investigasi, kami langsung memberikan nasihat-nasihat hukum yang efektif dan bertujuan untuk menegakkan keadilan. Dan bukan main-main teman-teman. Ada sedikit nasihat juga ketika pada saat kami berjuang ya, yang menyatakan begini kurang lebih dari klien kami Bapak KJ. Pak Lukas, bagaimana nanti kalau Anda juga ikut diincar? Saya bilang sama Pak KJ, saya Bang Kamarudin Simanjuntak selaku ketua dari firma hukum Victoria dan juga Bapak Febri ya, selaku anak Bapak dan lawyer Bapak juga sudah siap Pak dengan kondisi ataupun apapun yang bisa menimpa kami di kemudian hari jika memang ini harus menimpa kami, karena kami percaya Pak, kematian itu pasti Pak. Cuman caranya bagaimana itu yang kita tidak tahu, dan itu rahasia ilahi Pak. Buat apa kita pusingan itu? Tapi kalau kita sudah punya tujuan, pantang buat kami Pak, pantang buat kami untuk mengesampingkan tujuan itu hanya karena ancaman-ancaman. Pantang Pak. Dan Bapak sudah menghitungnya ya? Ya, sudah mempertimbangkan semua. Surat-surat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan itu adalah di bawah ancaman Pak. Sesuai pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya suatu perjanjian, segala sesuatu yang dibawa paksaan dan tanpa dan didasarkan dengan niat yang jahat atau kausa yang tidak halal itu tidak sah menurut KUH Perdata. Oke Pak, ini satu kali nih ada sigap lain. Pihak pemalsu pernyataan tersebut bisa dipidana nggak? Bisa dipidana atau tidak Pak? Ya, jadi maksudnya gini, apakah itu termasuk pemalsuan atau pemaksaan? Kan beda ya Pak ya? Iya, pemaksaan Pak. Pemaksaan, bukan pemalsuan Pak ya. Dan itu ada pasalnya yang Bapak sebutkan tadi ya. Ya. Jadi tidak boleh orang menyepakati sesuatu hal itu dalam hal ancaman ya dan paksaan ya. Dan oleh karena itu kami selaku penasihat hukum berinisiatif untuk melakukan tindakan yang tegas dan terukur juga Pak, dengan berkoordinasi dengan para penegak hukum pada tanggal 23 September untuk membatalkan seluruh proses administrasi yang mungkin bisa
mengakibatkan pencabutan laporan, dan kami juga bersurat kepada Direktorat Tindak Pidana Umum untuk tetap meneruskan perkara ini agar setiap orang-orang yang terlibat dalam tindak pidana tersebut dapat diadili sesuai dengan hukum yang berlaku di negara Indonesia. Saya tidak sendiri, Pak. Dari firma hukum Victoria ada senior kami yang teman-teman juga pasti sudah tahu dengan tegas dan berani ya. Tidak seperti yang disangkakan oleh beberapa oknum di luar sana. Nah, ini yang satu kali Pak Kamarudin Simanjuntak. Lalu ada saya dan juga ada Pak Mansur Febrian. Ya, Mansur Febrian. Pak, ini masalahnya kan ada nih, digulirkan semacam framing bahwa lawyer-lawyer ini lome itu apa sih, Pak? Melempem lah, nggak berani, nggak terbuka gitu. Itu bagaimana, Pak? Terhadap framing tersebut. Gimana Pak? Bisa diulangin di sini soalnya backsound, Pak. Baik. Saya lagi ini di ada tempat ramai nih. Ya. Ada framing yang mengatakan bahwa lawyer-lawyer ini orang-orang yang tidak berani, nggak lakukan apa-apa, apa yang terjadi itu kok lamban begini. Nah, terhadap surat ini terutama salah satu contoh ini apa yang sudah dilakukan? Kok bisa itu sampai di Kompas TV itu diberitakan juga itu? Apakah itu bagian dari perjuangan para lawyer? Jadi gini Pak Heri, kita harus mengerti ya hal-hal mana saja yang dapat dipublikasikan dan hal-hal mana saja yang memang harus segera dilakukan counter. Kalau kita berbicara Pak, ini progres dari tanggal 23 September Pak. Ada kami pernah sampaikan ini ke publik, kecuali ke orang-orang tertentu untuk mengupdate jika nanti terjadi sesuatu hal yang merugikan kita, seenggaknya saya sudah men-sharing ini kepada beberapa orang gitu. Nah, tapi akhirnya ketika ini dibutuhkan dan digoreng oleh rekan kami, dalam hal ini adalah kuasa hukum dari para tersangka ya, kami perlu untuk melakukan hak jawab kami, supaya masyarakat ataupun warga itu tidak dikaburkan oleh informasi-informasi yang salah gitu loh. Nah ini yang teman-teman ini sebagian mungkin ya tidak mengerti gitu loh. Tidak mengerti. Nah, saya di sini bukan mau menjawab atau enggak. Ini saya lebih ke update supaya teman-teman tidak dikaburkan oleh kuasa hukum dari para tersangka ini. Tapi kalaupun nanti ini sebagai jawaban terhadap orang-orang yang menganggap kita bahwa kita ini loyo, kita ini masuk angin, kita ini bau amis, kita ini mengkhianati para Kristuber, bahwa kita yang menyuruh untuk men-strike akun mereka, ya nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa. Iya. Saya tahu betul apa yang dilakukan Pak Martin ya, saudara-saudara ya. Saya tahu betul. Jadi please deh, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Ya, hati-hati. Terutama hati-hati dengan A1 ya. Tanya dulu A1 dari mana gitu kan. Nah, kalau bicara A1, nah ini menarik sekali nih. Ada sebuah statement yang perlu saudara dengar. Sebentar Pak Martin ya, sabar sedikit. Iya. Nah ini Kenero Nababan. Ya, saya belum pernah ketemu, saya tidak kenal. Terima kasih untuk dukungan Anda. Biasakan mendengar berita yang benar dari sumber A1. Jangan biasakan mendengar dari berita-berita yang tidak jelas sumbernya. Pak Eri beritanya akurat dan kredibel. Saya tidak pernah mengatakan ini A1 karena jangan terlalu jumawa. Karena kalau A1 tetapi hanya dari katanya lalu katakan itu sebuah framing dan itu sebuah doktrinasi dan ternyata salah. Kalau A1 tidak boleh salah. Kalau bilang A1 itu sumbernya tepat. Ya, kalau bilang A1 tetapi mengatakan tim lawyer terutama Pak Martin ini adalah sumber dari berita strike itu sudah fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Justru beliau ini tidak bela loh ya. Saya katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak, itu Askri News. Ya, yang benar adalah justru sejak pertama mendengar adanya strike itu kami rapat dan Pak Martin yang membimbing kami karena beliau penasihatnya Askri, saudara ya. Buat surat, saya atas nama Askri membuat surat untuk mewakili teman-teman. Sementara, oh ya, ini satu kali Pak ya, saya mengklarifikasi bahwa IKIM tidak kena strike. IKIM aman. Tetapi saya berjuang seperti orang kena strike. Ya, karena saya pemimpin dari Askri ya. Beliau yang pertama menghadap dan itu pasang badan, saudara. Pasang badan.
Kalau salah, dia bisa dikeluarkan dari tim pembelaan MKJ. Ya, saudara, jadi penting sekali, lebih baik ngomong apa adanya. Baik, mungkin tanggapan lagi Pak sebelum ke yang lain, silakan. Ini coba Pak Putus-putus. di posting ini komentar dari Ibu Pujiati. Ya, suara saya Pujiati, ya. jelas Pak? Jelas. Ya, lawyer kalah dengan Kompas sudah heboh baru pengacara bilang. Tadi saya sudah jelaskan kepada teman-teman, Ya. justru yang membalas ini di Kompas adalah kami dari firma hukum Victoria. Kami menggunakan hak jawab kami terhadap informasi-informasi yang sesat yang sudah beredar terkait pencabutan proses perkara yang sedang ditangani oleh Dirtipidum Mabes Polri terkait penganiayaan dan juga penyiksaan dan juga pengeroyokan. Jadi sangat keliru bahwa kami ini berbicara setelah Kompas berbicara. Salah. Karena justru Kompas berbicara akibat pengajuan yang kami sampaikan dari Kompas. Jadi harus dibedakan ya teman-teman ya. Kalau kami tidak mengajukan hak jawab kami, Kompas tidak akan merilis berita tersebut. Dan kami saat ini juga tadi pagi juga kami sudah sampaikan juga ke beberapa media mainstream ya terkait pemberitaan harus berimbang. Dan ke depan kami minta setiap rilis-rilis yang disampaikan oleh beberapa kuasa hukum dari para tersangka terkait penanganan perkara ini, kami wajib dikonfirmasi. Ya. Jadi Pak Ibu Puji ya, keliru Bu. Jadi ceritanya bukan karena Kompas lalu kami mengadakan ini. Ini kan Askri yang mengadakan, bukan lawyernya. Lawyernya saya undang. Begitu loh ceritanya. Justru lawyer nggak diam-diam. Saya dengar lawyer juga ini Pak ya, menghubungi media-media mainstream ya Pak ya, untuk menggunakan hak jawab ini Pak. Halo? Tapi nggak apa-apa Pak, ini pelajaran buat kami karena memang selama 2-3 minggu ini sejak kami bekerja, kami lebih banyak bekerja senyap ya, dan lebih banyak melakukan pendampingan karena kasus kami dua Pak. Pak KC sebagai tersangka dan Pak KC sebagai korban. Nah, ke depan saya akan pilah-pilah informasi-informasi yang baik untuk dirilis dan informasi-informasi yang sifatnya strategis akan kami pilah-pilah, dan tentunya nanti saya akan coba untuk publikasikan, salah satunya adalah melalui platform kita ya Pak. Ya. Asosiasi Kristuber Indonesia. Itu mungkin Pak Heri. Ya, betul. Jadi saudara perlu perlu dipahami juga ya. Jadi orang itu jangan arogan dan jangan mentang-mentang dan mesti tahu diri. Misalkan saya bukan terbaik saudara, tapi saya ingin memberikan hal yang terbaik karena ini bicara soal pelayanan dan melayani Tuhan, dan yang dipertaruhkan itu nama Tuhan. Kalau ketika saya ngobrol dengan Pak Martin sebagai lawyernya Pak MKJ, saya menanyakan, kan pernah tuh beberapa kali waktu lalu, karena ketidaktahuan saya, namanya begini kan ilmu tanpa sadar jurnalismenya kita keluar kan, nanya detail, tetap ada sesuatu yang detail di mana itu ranah yang belum bisa dipublish, dia ngomong saya nggak mau jawab, ya sudah, kita harus hargai. Nah kalau ada bagian yang kita nggak mau jawab, apalagi misalkan Pak Martin, Pak Eri yang itu nanti saya japri khusus, ya itu harus dihargai. Ketika japri ternyata beliau misalkan pesan, Pak jangan diinfokan terlebih dahulu yang lain karena ini belum, atau jangan dulu, apalagi bicara tentang planning strategi gitu ya. Nah itu harus dihargai. Nah kalau ketika Pak Martin mengatakan itu lalu saya hina-hina sedemikian rupa, bahkan sampai kepada pribadinya, saudara, kalau Anda Kristuber, Anda itu hanya cari duit lewat masalah, sayang sekali. Jadi demikian juga ya netizen sekalian, ini still in proses, sedang proses gitu loh. Jangan sampai ada cerita orang datang ke pabrik sepeda, si pemilik sepedanya mengatakan gini, ini loh ban sepeda, lalu dia tertawa, loh sepeda kok model begini, ini loh rantainya, loh rantai kok kayak ular, ini loh stang lo kok begini. Akhirnya jengkel ditunjukkan, ini loh sepeda yang tadi itu belum jadi. Nah ini still in proses, percaya dukung doa gitu loh. Jangan terlalu cerewet. Nanti seperti judul awal tadi yang saya koreksi ya, jangan kayak tante-tante, tapi tidak semua tante ya, kan saya bilang tante girang, tante yang tukang yang tukang gosip gitu aja. Oke, baik,
Pak Mata Hati TV, Shalom, hadir. Apa tanggapan Bapak? Hadir. Ya, silakan Pak. Yang pertama dulu kita berterima kasih satu-satu kasus selesai yang heboh. Yang kedua kita berterima kasih kuasa hukum mau memberikan keterangan. Karena memang keterangan ini penting untuk bisa meyakinkan kita bahwa ini loh sudah sampai sejauh ini. Walaupun belakangan ada yang menyatakan juga ini kurang bagus atau kurang cepat. Bahkan ada yang menyampaikan bahwa pelaksanaannya terlalu lama. Tapi bukan itu yang penting. Memang kita harus tahu pekerjaan kuasa hukum itu yang satu harus terang benderang untuk membuka kasus, yang satu juga bagian daripada strategi. Ya kita percaya itu. Dan ke depan tadi kan ada dua yang disebutkan kasusnya ini, sebagai korban dan sebagai tersangka. Dua yang harus memang dipilah. Oleh karena itu mungkin kita harapkan dari kuasa hukum nanti secara rutin bisa menggambarkan kepada kita kemajuan dari dua kasus itu secara terinci. Sebagai korban itu sudah sampai di mana, sebagai tersangka juga sudah sampai di mana. Kami percaya, saya sangat percaya kepada penasihat hukum, kita mendukung terus penasihat hukum. Saya sangat mengenal Pak Kamarudin Simanjuntak karena 5 tahun bersama saya di Majelis Umat Kristen Indonesia. 5 tahun ya, bersama-sama dengan saya di MUKI. Saya mengenal ini Pak Martin Lucas ini di ASKRI. Demikian dia memberikan dukungan dari IKIM sampai dengan terbentuknya ini. Jadi kita mendukung itu. Kami di grup Mata Hati dan di MUKI melakukan hal-hal yang sifatnya dukungan moral, dan ada juga teman-teman yang mendukung secara hal yang lain, dan kita memberikan apresiasi untuk mereka. Bagi kami, saya selaku salah satu wakil ketua umum MUKI, bagi kami apapun yang dibutuhkan, yang diminta, kita akan membantu semampu kita dan sesuai kewenangan dari segi organisasi MUKI, Majelis Umat Kristen Indonesia, yang kita tahu saat ini merupakan organisasi besar yang cukup untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya membangun umat Kristen untuk menuntut hak-haknya sebagai warga negara. Kita dukung terus Pak penasihat hukum, kita dukung terus MKC, dan saya mengajak seluruh umat Kristen untuk mendoakan sehingga ada kekuatan moral yang kuat bagi pengacaranya dan bagi saudara kita MKC. Demikian dulu sementara kami kembalikan ke Pak. Iya, baik. Oke, terima kasih Pak Elias God with us. Yang jelas netizen terus mengawasi kasus MKC sampai ke sudut dunia. Baik, ngawasi dalam rangka apa? Dukung. Benar itu Pak. Benar, ya. Satu tambahan tadi, pengawalan ketat itu perlu kita lakukan. Pengawalan yang ketat. Artinya jangan berikan jangan berikan ruang kelonggaran untuk ada disusupkan berita-berita yang mungkin mengganggu, baik mengganggu pengacaranya sendiri maupun mengganggu informasi secara umum. Ini itu dia. Ini kita harapkan untuk membuka terus-menerus, konsisten terus untuk menyuarakan pengawalan kasus ini. Demikian. Baik. Itu yang dimaksud mengawal kebenarannya. Jangan ngawal tetapi ngoceh-ngocehin orang yang lagi bekerja, itu nyebelin gitu loh. Nyebelin, sangat nyebelin. Kerja begini dikomentarin, saudara, dalam pertandingan sepak bola yang paling jago itu penonton. Gitu loh. Terjun, kalau Anda penonton minimal Anda supporter yang betul-betul mensupport. Jangan hanya lambe turah seperti itu. Pak ahli di bidat, apakah sudah monitor karena tadi ada gangguan? Silakan Pak Martin. Ada yang mau disampaikan lagi? Iya, ini terakhir Pak, sekalian saya closing statement ya. Karena masih ada pekerjaan lagi yang harus saya lakukan. Mohon maaf, gak bisa lama-lama. Saya ini masih sangat prihatin Pak, bahwa sampai saat ini akibat informasi salah yang bersifat fitnahan kepada saya, masih ada yang percaya bahwa saya ini adalah dalang sebagai utama ya, terkait adanya strike massal
terhadap channel-channel YouTube Kristen. Perlu saya ketekankan teman-teman, Kanuri itu teman saya. Dia Ya. orang Askri. Ya, Saya lebih dulu kenal Kanuru sebelum kenal Pak Heri Ikim. betul. Apakah saya tega melakukan hal tersebut? Dan ini sebagai tanggapan lagi dari saya, untuk saya ulang sedikit. Hari pertama Kanuru di strike, paginya saya langsung mengantarkan surat permohonan permintaan maaf kepada pemilik channel, ya, untuk dengan rela ataupun dapat mempertimbangkan agar channel-channel tersebut dibuka, termasuk Kanuru, khususnya Kanuru yang juga member dari Askri. Nah, apakah ini saya sampaikan dan saya gebor-geborkan kepada teman-teman? Tidak. Justru yang saya kecewa adalah ketika di malam hari, justru saya yang dianggap dalang utama terhadap kejadian tersebut, gitu loh. Ini yang membuat saya akhirnya harus berbicara, walaupun tadi saya tidak mau menggunakan hak jawab saya, karena seburuk-buruknya teman-teman ini saya masih menganggap mereka adalah saudara dalam iman saya, ya. Tapi terhadap fitnahan ini yang tidak bisa saya diamkan, karena ini berhubungan dengan dapur orang dan juga nama baik saya, sehingga saya harus melakukan hak jawab sehingga bisa membuat tuduhan itu menjadi terang benderang. Nanti mungkin teman-teman yang sudah dibukakan strike, saya mohon tolong teman-teman bantu saya klarifikasi. Mungkin kalau hanya keluar dari mulut saya, masih ada yang akan tidak percaya. Ya. Tetap ada yang nyinyir, Pak. Ya, tapi kalau sudah langsung dari orang yang bersangkutan, saya harap nanti ini bisa menstop isu-isu liar, fitnah-fitnah liar, sehingga kami ini tim kuasa hukum bisa fokus untuk bekerja. Kami nggak punya waktu untuk menanggapi isu seperti ini, teman-teman. Saya ingatkan ya teman-teman, ini ada suatu pepatah Jepang yang sangat bagus mengenai informasi, pentingnya informasi bagi perjuangan ya. Karena satu paku, Pak, di dalam tapal kuda, ya, akhirnya kudanya itu ketika berjalan larinya lambat, Pak. Karena kudanya berlari lambat, karena tapal kudanya rusak, informasi itu datang terlambat. Karena datang terlambat, akhirnya pada peperangan, karena pesannya tidak sampai dengan tepat waktu, akhirnya kalah perang, Pak. Nah, ini mengenai pesan yang terlambat, Pak. Bagaimana kalau pesan yang hoax, Pak? Pesan yang fitnah, pesan yang saya nggak tahu apa sebenarnya tujuannya itu ditujukan kepada kami. Kami bukan cuma kalah, Pak. Kami akan hancur lebur kalau misalkan ada dari saudara-saudara kita yang justru melakukan hal yang tidak terpuji tersebut gitu kepada kami. Makanya saya minta stop semua tindakan-tindakan kalian. Percaya kami satu tujuan, walaupun kita tidak bisa sering ataupun kita tidak bisa berkomunikasi, percaya tujuan kami sama kalian. Cuma memang kami menempuh cara yang berbeda dari apa yang kalian lakukan. Dan itu bukan soal, karena tujuannya sama. Nah, saya mau tutup teman-teman mengenai perjuangan kita kepada pembelaan dan penegakan keadilan untuk Bapak MKC. Kita harus lihat bukan dari orang-orangnya. Kita harus lihat dari tujuan mulianya. Fokus pada tujuannya, lihat tujuannya, dan lihat ke depan ini, orang-orang ini, termasuk orang yang sedang membela ini, apakah melenceng dari tujuan. Hiraukan pemberitaan-pemberitaan yang sifatnya hoax dan fitnah, karena itu hanya akan membuat kita berjalan di tempat dan justru akan mundur. Mungkin itu Pak Heri, tetap berjuang, bantu kami dalam doa, dan kalau teman-teman terpanggil dan tergerak untuk membantu lebih dari sekedar doa, lakukan, jangan ragu. Karena saya yakin pasti Tuhan yang akan membalas semua nanti kepada teman-teman. Itu mungkin dari saya Pak Heri. Baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Baik, Pak Martin Simanjuntak sebagai lawyer MKC yang saya tahu, saya kenal baik apa yang dikerjakan mengenai dalang strike itu, saya rasa terlalu jahat, saudara. Terlalu jahat kalau Anda jangankan memberitakannya, menciptakannya, menuduhnya. Anda percaya aja udah tidak bijak ya. Nah, so itu saya pengacaranya itu adalah penasihat hukumnya Askri Ikim, saudara ya. Jadi, tetapi saya tidak mau mengatakan terus jumawa A1 gitu loh. Dan juga harus bisa membedakan apa yang harus saya bicarakan, apa yang untuk ranah publik dan yang tidak. Kita percaya, tetapi saya tahu bukan percaya bodoh-bodoh gitu ya. Kita kawal boleh, tetapi bukan kepo, ngompeli, orang lagi kerja dikepoin terus, itu ganggu, saudara.
percaya dukung gitu ya. Yang kita segera klarifikasi itu ya berita-berita hoax kayak begini, tuduhan-tuduhan yang nggak pantas, antar kita saling ngata-ngatain gitu loh. Jangan sampai kita menggunakan Tuhan untuk mencapai tujuan kita. Biarlah Tuhan memakai kita untuk mencapai tujuannya. Kan seperti itu. Baik Pak Ali Bidat, apakah monitor? Break, monitor, tes. Oke Pak Matahati TV, silakan sebelum kita tutup. Ya, terima kasih. Menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwa pengawalan kasus ini tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Harusnya dilakukan secara bersama-sama. Pengawalan dalam dua hal. Yang pertama, kita mengawal kasusnya itu sendiri agar berjalan secara benar, dipublikasikan dengan baik, dan pengawalan yang kedua, kita juga mengawal para penasihat hukum yang mendampingi itu supaya mereka juga diberikan keleluasaan dan yang paling penting diberikan juga keamanan dalam berbagai hal, bukan hanya keamanan seperti ancaman tadi, tapi ya termasuk gangguan-gangguan yang menggunakan atau memanfaatkan kehadiran mereka. Ini juga ini. Dan terakhir, kita sebagai Kristober, marilah kita selalu berupaya untuk saling memberikan informasi dan tidak harus ke publik lebih dulu. Kita bertahap di dalam menjaga kebersamaan kita. Jangan terulang lagi apa yang kita rasakan dalam 2 minggu terakhir ini, cukup luar biasa menegangkan, dan mudah-mudahan itu kita bisa lewati. Dan inilah sebagai didikan pertama, sebagai bagian daripada pembelajaran untuk kita. Demikian Bapak, kami kembalikan ke Pak. Baik. Saya akan menjawab salah satu netizen ya, Ibu Harti ya, tapi karena panjang, tapi saya poinnya saja. Makanya kuasa hukum MKC urusi saja kasus beliau, jangan ikut-ikutan ngurusi men-strike. Di klarifikasinya Martin itu kan beliau juga mengatakan men-strike itu bukan urusannya dia, gitu loh. Tetapi karena beliau adalah lawyernya MKC dan yang menjadi bagian dari situ di luar lawyer adalah Pak Saifuddin Ibrahim, lalu Pak Martin itu adalah penasihat hukum Askri atau member Askri, dan rekan-rekan Askri banyak yang kena pada minta tolong dia. Sebetulnya bukan ranahnya dia, tapi karena pertemanan hanya menjadi fasilitator untuk mengkomunikasikan, begitu loh. Jadi nggak ada urusan, tapi akhirnya terstigma seperti itu. Beliau sendiri sudah mengatakan dari awal di meeting kami maupun di live-nya beliau kemarin itu sudah dikatakan begitu. Bukan urusannya dia memang akhirnya, tapi justru malah difitnah dialah dalangnya. Itu terlalu jahat saudara, siapapun itu. Ya karena saya tahu betul dia, pagi kami meeting itu sampai tengah hari. Karena ini bicara tentang ya banyak hal lah, banyak hal yang ngeri. Saya sendiri tidak kena strike, susah tidur. Karena saya tahu rekan-rekan memperjuangkan channelnya ini. Jangankan udah di atas 250.000 subscriber, saya yang belum 100.000 aja, saya ngerti bagaimana perjuangan itu. Kalau di strike lalu di take down, lenyap, bisa dibayangkan. Di luar soal motivasi, di luar soal salah tidak benarnya, itu di luar itulah saudara ya. Kita mengerti di situ dulu. Jadi seperti itu, klarifikasi udah clear, dan hari ini sudah jelas ya bahwa memang benar laporan aniaya Napoleon Bonaparte itu memang sempat dicabut oleh Pak MKC. Tetapi itu tulisan pencabutan itu bukan tulisan tangannya beliau, tetapi tulisan tangan pasukannya NB lalu dipaksa untuk tanda tangan. Nah, ketika mendengar itu saudara, besoknya saya dan Martin diskusi. Nah, ini baru A1 saudara. Tetapi saya tidak pernah cerita hal-hal begini saudara. Kristober, please jangan cuma cari trading topik. Saya tahan mulut saya. Ini tunggu dulu lagi perjuangan. Kami kecewa. Saya juga kecewa kok dicabut. Tapi dalam tekanan itu saya ngerti. Diancam mau dibunuh. Sampai lawyernya pun diancam akan dibunuh. Dan luar biasanya.
Saudara jangan salah paham ya. Saya ngomong sebagai teman, tidak ada cerita bela-membela. Martin bilang begini, Pak Eri tolong doakan. Bantu doa kami. Karena ini tidak mudah, saya ngerti. Kebetulan hari Jumat, saya ngomong, Pak, setiap Jumat kami doa puasa. Kami berdoa, saudara. Ya, kami berdoa bersama jemaat lokal, bersama netizen yang lain. Ayo berdoa. Karena lagi memperjuangkan supaya laporannya jangan dicabut. Akhirnya bikin, saudara. Dan itu tidak benar. Paham, saudara? Sekarang nasihat saya adalah kepada saudara-saudara sekalian, ini Kristuber yang ngoceh, ngomel, menghakimi segala macam itu mendoakan atau tidak? Mendoakan atau cuma ngomel? Atau mendoakan tapi besoknya maki-maki? Lah kan lucu, Pak. Betul nggak? Doakan, tetapi setelah itu maki-maki juga seiring gitu loh. Saya rasa kok lucu ya. Baik, sebagai penutup, Pak Ahli Bidat, apakah sudah aman? Karena beliau dalam perjalanan ini. Oke. Nah, Beliau saudara, kesulitan akses dari tadi. Gak apa-apa. Dan juga saudara, saya kabari ya, saudara, terima kasih kepada Abi Saifuddin Ibrahim atas kebijaksanaannya, karena hari ini terutamanya Kanuru ya, lebih dari 14 videonya sudah di-unstrike, sudah dicabut. Kami terus berdoa, kami juga terus berusaha, dan Martin juga kadang-kadang saya paksa, Pak, cepet Pak, jangan tunggu tanggal 12, cepet Pak. Sampai ngomong, waduh Pak, saya udah nggak enak hati juga. Ya, di talk show-nya juga, itu sebelum dan sebelum live, mengadakan pendekatan-pendekatan. Dia pasang badan loh, saudara ya. Nah, sekarang dibilang dia dalangnya ya. Gimana perasaanmu, saudara? Kalau itu saudara ya. Nah, saudara, dalam hal ini ya, mengenai prinsip strike atau tidak strike, silahkan tonton YouTube-nya Ikim, ada penjelasan ya saudara, antara pelayanan, profesionalisme, dan bisnis di balik pelayanan YouTube. Menarik itu, silahkan saudara tonton ya. Jadi kita menghargai antara prinsip sekuler atau prinsip pelayanan yang berbagi. Dua-duanya pilih yang mana? Baik, dua-duanya, tergantung saudara mau pilih yang mana. Itu menarik. Oke, sebagai penutup dari saya, dalam hal ini saudara, mari para Kristuber, ini ada sebuah pepatah Jawa yang sangat menarik. Bukan mentang-mentang saya orang Jawa saudara ya, tetapi ini filosofi yang saya rasa bagus untuk saya bagikan kepada saudara. Ngluruk tanpa bolo, sekti tanpa aji, sugih tanpa bondo, menang tanpa ngasorake. Ya, jadi gini, ngluruk tanpa bolo itu menyerbu tanpa pasukan, sekti tanpa aji. Aji itu apa? Tanpa aji-aji, jadi kita tuh sakti tanpa jimat-jimat gitu loh, tanpa pegangan-pegangan gitu loh. Sugih tanpa bondo, kaya tapi tanpa harta, dan menang tanpa ngasorake. Terutama yang kedua, yang kalimat pertama dan terakhir, saudara. Ngluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake. Itu penting sekali, saudara. Menyerbu tanpa pasukan, menang tanpa mempermalukan. Lah ini Kristuber ini yang merasa sudah hebat, apa yang dikatakan ini dipercaya sama followernya, bahkan bisa mencetak follower fanatik. Apa yang dikatakan misalkan, itu sesat, Ega itu pembohong, dialah dalang strike, lalu semuanya ngikut. Wah, hebat ini orang. Tetapi ketahuilah saudara, menang tanpa ngasorake, menang tanpa merendahkan. Kalau Anda benar, jangan merendahkan orang. Aduh saudara, apalagi tidak benar merendahkan orang lagi. Mentang-mentang lagi. Saudara jangan demikianlah. Ya, saya tidak marah ya Pak Ega, saya hanya murka saja. Ya saudara, terima kasih untuk kebersamaannya hari ini. Sebagai penutup, barangkali Pak Ega ada pesan-pesan khusus untuk rekan-rekan sekalian. Lanjut Pak. Oke, baik. Terima kasih untuk kebersamaannya Pak. Tuhan berkati semuanya saudara ya. Terus maju di dalam Tuhan. Jangan lupa beritakan kebenaran tanpa merendahkan, tanpa menghina satu dengan yang lain, apalagi sesama. Hati-hati, hati-hati. Urusan strike sudah benar, sudah selesai. Ya,
berita tentang surat pencabutan itu sudah clear, langsung kepada A1 ORI. Ada yang KW, ya. Kemudian ada juga di dalam menyampaikan kebenaran jangan sambil mempermalukan. Saya mau tutup, tetapi ada Susu Bidadari. Apakah sudah monitor? Shalom. Shalom, sorry terlambat. Tapi aku monitor aja. Monitor ya, baik Pak. Apa-apa. Sebagai Nanti penutup ada yang mau disampaikan? Mengumpulkan Oke, tenaga betul. untuk gubrak-gubrak selanjutnya. Oke, siap. Baik. Tuhan memberkati Pak ya. Ya. Oke, saudara, terima kasih untuk kebersamaannya. Saya Heri Christian dari channel IKIM, Iman Kristen Indonesia Menjawab. Sophie is the best way. Dan bersama ASKRI, Asosiasi Kristober Indonesia, Sophie is the best way. Divisinya salah satunya adalah ASKRI News. Katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Jangan lupa like, juga share channel-channel yang menyiarkan video ini. Tuhan memberkati.